Yang juga menarik adalah Komnas Perempuan sempat marah ketika di Prabu Muli ada kebijakan bahwa anak-anak sekolah, terutama perempuan, yang di tingkat SMA dan sederajat harus dites keperawanannya. Dalam hal ini hak perempuan apa yang dilanggar? Kita sering membuat kebijakan yang memulai dengan sesuatu yang normatif dan moralis tanpa mendengar suara korban. Komnas Perempuan itu selalu bertaut, selalu menjadi sahabat para korban. Kita mendapati bahwa kekerasan dalam pacaran itu sangat tinggi. Kekerasan seksual yang menimpa pada anak remaja itu banyak sekali. Bedanya, nggak ada bedanya antara KDRT, kekerasan luar rumah tangga, dengan kekerasan dalam pacaran. Bedanya hanya satu punya kertas nikah, satu tidak. Mereka kerap menjadi korban eksploitasi seksual, korban penghamilan, korban penipuan, dan lain sebagainya. Korban trafficking, bisa dibayangkan, sudah menjadi korban. Apakah itu bukan berarti Komnas Perempuan membiarkan terjadinya hubungan seks bebas? Itu sering cara berpikirnya begitu ya, bahwa ketika kita berpikir bahwa jangan sampai korban ini terkorbankan sekali lagi, atau 2 kali atau 3 kali lagi. Sudah dia mendapati stigmatisasi dari masyarakat. Hak dasar, hak paling dasar, hak pendidikan seseorang menjadi terhenti hanya gara-gara dia menjadi mungkin didapati tidak perawan, padahal penyebab seseorang tidak perawan itu berbagai ragam. Kita bisa tahu karena dia memang ada jenis manusia yang hymennya sangat kenyal sehingga mungkin tidak, selap udaranya tidak bisa, atau karena sangat tipis, mudah sekali lapuk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sering itu sebagai penanda soal moralitas perempuan. Itu yang membuat Komnas Perempuan bereaksi ya. Betul. Dan menolak. Betul. Hal lain yang juga menonjol selama ini mengenai hak perempuan adalah soal trafficking, di mana banyak perempuan-perempuan terutama dari daerah di bawah umur yang diperjualbelikan, dan kemudian banyak atau sebagian besar dari mereka yang kemudian berujung di lokalisasi tempat-tempat pelacuran. Sampai di sini apa perhatian dari Komnas Perempuan terhadap mereka yang menjadi korban trafficking ini? Ya, pertama kita belum lama ini saya termasuk juga turut memantau di wilayah pusat-pusat rehabilitasi untuk untuk perempuan, untuk pekerja seks, dan itu rentang usia dari usia anak sampai usia nenek-nenek, ya. Nenek-nenek. Betul, saya mendapati 70 tahun termasuk kena razia karena dia dianggap sebagai pekerja seks. Menarik, ketika kita tanya, kenapa bisa seperti itu? Rupanya dia habis ditinggal suaminya dan dia perlu teman saja di wilayah situ. Kemudian dia kena razia, gitu. Nah, dia tidak mau memberitahukan kepada anak. Beberapa orang yang masuk ke pusat rehabilitasi dan dia memberitahu anaknya cenderung mendapat penghukuman dari keluarga terdekat, sehingga anaknya tidak mengakui dan anaknya menstigma dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini yang sedang coba dikawal oleh Komnas Perempuan, apakah melalui rehabilitasi atau tempat-tempat yang mungkin kita sebut serupa tahanan itu akan justru membuat kebaikan. Gitu. Yang terjadi, seorang ibu karena ditahan dan harus 6 bulan di situ, anaknya akhirnya dia tidak bisa mendapati anaknya lagi karena anaknya terusir dari satu kontrakan karena nggak bisa melanjutkan membayar. Nah, jadi sebetulnya penuntasan persoalan-persoalan ini sering tidak berakar dari tadi itu. Kita minim mendengar suara korban, mendengar persoalan korban, hanya mengedepankan aspek-aspek normatif sehingga tidak menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian negara melindungi mereka yang kemudian dipaksa ya atau ditipu? Karena kita lihat yang jadi sekali lagi yang jadi korban selalu perempuan, mereka yang ditangkap, mereka yang diadili. Tapi orang-orang di belakang itu kalaupun ketangkap hukumannya ringan atau tidak membuat jerat. Apakah hukuman yang ringan itu juga menjadi penyebab sampai hari ini trafficking terus berjalan? Iya. Gini, untuk isu trafficking dan migrasi itu kan sangat dekat, terutama juga soal pekerja seks itu ya. Undang-undang untuk perlindungan migran yang kita punya saat ini itu minim sekali bisa mengkriminalisasi para pelaku-pelaku, kecuali sudah terjebak menjadi korban trafficking.
baru bisa dijerat dengan undang-undang trafficking. Nah, artinya seorang buruh migran baru terlindungi kalau dia menjadi korban trafficking. Ini kan sangat ironis, mereka sebagai pekerja awalnya gitu. Nah, jadi dan hukumannya juga ringan. Apalagi yang rumit untuk bisa disoal dan dihukum ini, kalau dari temuan kita ketika kita nanya kepada korban trafficking, rata-rata pelaku traffickingnya juga ada orang dekat atau orang yang punya super kuasa, sehingga mereka takut untuk menyoalnya. Gitu. Sehingga kenapa persoalan trafficking ini sulit untuk dihentikan, karena impunitas tadi, gitu ya. Jadi ini yang menjadi satu PR besar. Makanya penting selain negara, kita sebagai masyarakat juga membuka mata gitu untuk turut menjadi bagian yang turut memproteksi atau memantau atau menjadi radar supaya pencegahan terhadap trafficking ini bisa dilakukan, bisa kita hentikan. Baik. Kalau tadi Anda sudah mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Pak SBY, nah sekarang apa saran yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintahan yang baru, pemerintahan Pak Jokowi? Yang pertama, harus mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas yang sekarang dalam dokumentasi Komnas Perempuan 360-an lebih. Setidaknya belum lama ini misalnya di Aceh kita lihat ada kanun jinayat. Orang dirajam, potensial dirajam dan lain sebagainya. Nah, ini integrasi konstitusi seperti apa? Artinya suatu kali di wilayah lain memberlakukan hukum yang serupa, artinya bisa sah-sah saja. Nah, ini seperti apa integrasi hukum nasional kita? Itu satu hal. Yang kedua, memberi prioritas kepada soal kekerasan seksual. SBY kemarin membuat dengan rencana aksi nasional untuk pencegahan atau penanganan kekerasan seksual pada anak. Itu sangat baik. Tetapi kecenderungannya ketika isu perempuan disekepingkan dengan isu anak, isu perempuan menjadi ternomor duakan. Ini perlindungan terhadap perempuan dan pencegahan kekerasan seksual pada pada perempuan seperti apa? Jokowi punya PR yang sangat penting soal ini. Makanya Komnas Perempuan beserta mitra-mitra dan kita semua itu penting untuk mengawal adanya undang-undang anti kekerasan seksual. Kenapa kekerasan seksual sangat penting untuk dicegah, dihentikan, dan perlu ada perlindungan? Karena kalau dia tidak dituntaskan, dia dalam catatan di ASEAN misalnya, seorang korban kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual itu menurun produktivitasnya hingga 35%. Imunitas perempuan atau daya tahan tubuhnya menurun. Kenapa? Korban kekerasan dan lain sebagainya cenderung kena kanker, kena segala macam. Dia menjadi rantai. Jadi dia sesuatu yang harus dihentikan. Dan penghancuran hidup karena kekerasan seksual juga luar biasa. Nah, PR yang lain bagi Jokowi adalah memastikan perlindungan bagi sektor-sektor rentan atau menghormatinya sebagai pekerjaan yang layak. PRT. Menurut saya kita punya PR untuk membuat perlindungan bagi para PRT, pekerja migran tentunya, dan sektor-sektor rentan yang lain. Terima kasih Mbak Rinanti. Sekali lagi terima kasih sudah mau datang ke acara ini. Sama-sama, Mas Andi. Berikutnya Suciwati, istri almarhum Munir, akan membacakan surat pribadinya untuk Presiden yang baru Pak Jokowi. Apa isinya? Ikuti terus Kick Andy. Masihkah Anda ingat 10 tahun lalu seorang pejuang hak asasi manusia yang selalu berdiri di depan untuk membela orang tertindas tetapi lantas dibunuh? Orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bangsa ini menjadi lebih baik, dia diracun.